Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Namora Gloria Sitanggang, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 34, Kelompok 4, NDH 32. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas pokok fungsional Jabatan Analis Bencana yaitu melaksanakan analis kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Identifikasi isu. Isu yang pertama, pendataan bencana sosial masih menggunakan metode konvensional, sehingga kemungkinan hilangnya data sangat besar. Sampai saat ini, kita masih menggunakan banyak kertas untuk pendataan bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana sosial. Biasanya kita ketik di Microsoft Word atau di Microsoft Excel, lalu kita print, lalu kita arsipkan kertas tersebut. Nah, hal ini riskan untuk hilang datanya. Bisa saja kita tercecer atau lupa menaruh, atau orang yang melakukan pendataan berhenti sehingga kita tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Kemudian isu yang kedua, belum ada timeline rencana kegiatan yang sistematis untuk perlindungan sosial korban bencana sosial. Di sini belum ada rencana kegiatan yang baku atau timeline yang sistematis apabila terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang ada di kabupaten atau kota. Apakah kita harus berkoordinasi dulu dengan dinas terkait yang ada di kabupaten atau kota, atau langsung turun memberi bantuan kepada korban-korban bencana yang ada di kota atau kabupaten? Yang ketiga, belum ada dokumen standar untuk sosialisasi upaya pencegahan bencana sosial. Misalnya seperti pamflet, flyer, apalagi bencana sosial ini sering terjadi di masyarakat atau sering terjadi di kehidupan sehari-hari seperti kebakaran rumah. Nah, itu belum ada pamflet atau flyer untuk meningkatkan lagi upaya pencegahan bencana sosial seperti kebakaran. Yang keempat, bahan dokumen untuk fasilitas pelaksanaan pemulihan sosial korban bencana sosial belum tersedia, seperti buku panduan bagaimana cara kita membalut luka, bagaimana tahapan-tahapan kita untuk memulihkan psikis korban, seperti itu. Menetapkan isu aktual dengan menggunakan teknik APKL. A untuk aktual, isu sedang hangat dibicarakan, isu diperkirakan akan segera terjadi. P untuk problematik, isu yang menarik, isu yang mendesak. K untuk halayak, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. L untuk layak, isu yang pantas, isu yang realistis, isu yang sesuai dengan kewenangan. Di sini ada tabel identifikasi isu menggunakan teknik APKL. Terlihat isu yang pertama yaitu pendataan bencana sosial masih menggunakan metode konvensional sehingga kemungkinan hilangnya data sangat besar. Dan keterangannya di sini adalah memenuhi syarat. Sedangkan isu nomor 2, 3, dan 4 keterangannya tidak memenuhi syarat. Di sini saya menggunakan teknik USG untuk memvalidasi isu aktual. U untuk urgensi, tingkat urgensitas masalah. S, seriousness, untuk tingkat keseriusan masalah. G, growth, tingkat pertumbuhan masalah. Di sini terdapat tabel USG. Dan isu yang pertama, pendataan bencana sosial masih menggunakan metode konvensional sehingga kemungkinan hilangnya data sangat besar, memiliki nilai 15 sehingga menjadi prioritas yang pertama, sedangkan isu yang kedua, belum ada timeline rencana kegiatan yang sistematis untuk perlindungan sosial korban bencana sosial, mendapatkan jumlah 13 dengan prioritas kedua. Kemudian isu yang ketiga, belum ada dokumen standar untuk sosialisasi upaya pencegahan bencana sosial, mendapatkan jumlah 11, prioritas keempat.
Kemudian isu yang keempat, bahan dokumen untuk fasilitas pelaksanaan pemulihan sosial korban bencana sosial belum tersedia dengan jumlah 12 mendapatkan prioritas ketiga. Di sini saya menggunakan teknik fishbone untuk mencari akar masalah utama. Masalah utamanya adalah pendataan bencana sosial masih menggunakan metode konvensional, sehingga kemungkinan hilangnya data sangat besar. Yang pertama, sarana atau prasarana. Di dalamnya ada hardware yang digunakan terbatas. Contohnya, minimnya jumlah komputer, jadi harus bergantian. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia. SDM yang dimiliki belum mendapatkan pelatihan penggunaan komputer dalam pengaplikasian Google Drive. Kenapa Google Drive yang saya pilih? Karena Google Drive adalah wadah penyimpanan data atau penyimpanan file yang mudah diakses. Kemudian yang ketiga, format pendataan belum terstandarisasi dan belum konsisten dalam hal metode. Contohnya, sampai saat ini, apabila relawan-relawan melaporkan apabila terjadi bencana sosial maupun alam, masih belum ada format pendataan yang terstandarisasi. Ada yang melaporkan hanya keterangan tempat di mana terjadinya bencana. Ada yang melaporkan hanya berupa video, ada yang hanya melaporkan berupa foto. Jadi, setiap relawan beda-beda format pelaporannya. Kemudian yang keempat ada material di dalamnya, kurangnya pengetahuan digitalisasi. Yang terakhir ada lingkungan, kurangnya koordinasi. Di sini ada metode SWOT. Metode SWOT saya gunakan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama strength atau kekuatan. SDM memiliki kemauan belajar mengenai digitalisasi. Yang kedua, instansi memiliki beberapa sumber daya manusia yang mampu memberikan pembelajaran mengenai digitalisasi, utamanya dalam pendataan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kurangnya kesadaran untuk menggunakan digitalisasi. Karena selama ini terlalu nyaman dengan menggunakan metode konvensional seperti mencatat, mengetik, memprint. Padahal selama ini ada metode-metode yang efisien seperti menggunakan Google Drive. Yang ketiga, opportunities. Melakukan kerjasama dengan dinas lembaga terkait untuk mengadakan pelatihan terkait dengan digitalisasi atau pendataan secara digitalisasi. Yang keempat ada threat atau ancaman. Infrastruktur jaringan yang belum merata di beberapa wilayah Kalimantan Selatan, sehingga akan menyulitkan pendataan atau penginputan data apabila terjadinya bencana oleh relawan-relawan yang ada di kabupaten atau kota. Di sini ada tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama penyebabnya adalah SDM. Tahapan alternatif penyelesaiannya melakukan pelatihan penginputan data secara digital. Yang kedua, penyebabnya adalah sarana atau prasarana. Tahapan alternatif penyelesaian memfasilitasi penginputan data dengan perangkat yang memadai. Yang ketiga, penyebabnya adalah metode. Tahapan alternatifnya mensosialisasikan format pendataan yang telah terstandarisasi. Yang keempat, penyebabnya adalah material. Tahapan alternatifnya menambah pengetahuan dengan cara melakukan pembelajaran secara mandiri. Hasil yang diharapkan adalah pendataan bencana sosial secara konvensional dapat berkurang. Pendataan bencana, khususnya bencana sosial, secara digital dapat terrealisasikan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.